Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robianur dari kelas 12 TKJ 3. Ingin mempresentasikan pelajaran kelas 12 Produk Kreatif dan Kewirausahaan bab 4, yaitu pengujian produk. Profil penulis, nama saya Muhammad Robianur, tempat tanggal lahir Sungai Cuka 5 September 2002, jenis kelamin laki-laki, kelas 12, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Pertanyaan pertama, menurut ISO 8402, Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja. Berilah penjelasannya. Jawaban yang didapat, menurut ISO 8402, Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada berikut ini. Pertama, perencanaan kualitas, quality planning. Perencanaan adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas, quality control. Pengendalian kualitas adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi kualitas. Setiap perusahaan pastinya ingin mendapatkan hasil produksi yang efektif dan efisien. Hasil produksi memiliki kualitas yang baik dan terhindar dari produk reject, persyaratan atau cacat. Yang ketiga, jaminan kualitas, quality assurance. Jaminan kualitas adalah mencakup monitoring, uji tes dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk, memastikan semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan dan kualitas sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, peningkatan kualitas, quality improvement. Peningkatan kualitas adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk pelanggan. Pertanyaan kedua, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah secara umum fungsi dan controlling antara lain: 1. Menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. 2. Mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini, sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Pertanyaan ketiga, apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Jawabannya ya, mampu, karena SOP dibuat sebagai breakdown customer request. Dibutuhkan hanya mengikuti SOP yang telah dibakukan, akan memperoleh kepastian produk terhindar dari kesalahan. Pekerja akan tenang melakukan tugasnya karena apa yang ada dalam SOP menguraikan step-step proses. Pertanyaan keempat, bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Jawabannya, setiap organisasi memiliki target terbaik yang harus diraih disesuaikan dengan misi, visi serta karakter serta budaya organisasi bisnis. SOP akan membumikan ke semua hal di atas menjadi sebuah panduan realistis menuju mencapai target. Bayangkan, seandainya sebuah bisnis tak memiliki cara baku mencapai target, setiap orang, setiap seksi, bahkan setiap departemen akan mempunyai
macam cara untuk meraih target. Betapa kacau kondisinya, betapa rumit suasananya, akhirnya betapa buruk dampak bagi bisnis kita. SOP akan menyelesaikan semua perbedaan dengan memberikan solusi tunggal cara mencapai target. Pertanyaan terakhir, apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnis dibanding dengan yang tak memilikinya? Jawabannya, SOP dibuat sebagai panduan, sudah seharusnya bisa diterima semua kalangan. Apa ukuran bisa diterima? Standar SOP mempunyai manfaat yang jelas dan lugas. SOP dalam narasinya akan memberi aturan dan perintah jelas tanpa bias. Kiat pemberian arahan dan panduan agar bisa diterima dengan semua kalangan. Harus dibuat sesuai dengan kebutuhan. Maka SOP harus dibuat berdasar aktual di lapangan. Jangan paksakan dibuat hanya berdasar keinginan. Kalau ini sudah berhasil diciptakan, semua pekerja akan menjalankan bisnisnya dengan cara elegan. Timbul rasa senang atau semua kebutuhan menjalankannya tiada beban. Target akan mudah di tangan, tak ada keraguan. Sekian dari saya, itulah tadi presentasi bab 4, pengujian produk. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.